Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isnaini dengan NIM 21188201038. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa dalam media sosial di kalangan remaja. Pengaruh bahasa di media sosial bagi kalangan remaja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bahasa yang digunakannya. Media sosial sebagai tempat atau wadah berkomunikasi para penggunanya. Dalam hal ini, pengguna yang sering menggunakan media sosial yaitu kalangan remaja. Bahasa yang digunakan oleh remaja diantaranya bahasa gaul, bahasa alay, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut itu akan berdampak pada kalangan remaja, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lebih detail, saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Baik, bahasa itu berfungsi untuk menyampaikan informasi yang akan diberikan dan diterima oleh seseorang. Kemudian bahasa juga berfungsi sebagai ciri identitas seseorang. Kita, sebagai warga Indonesia, harus mempunyai rasa bangga terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu alat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku maupun sedaerahnya. Marilah kita membahas lebih detail pengaruh bahasa dalam sosial media di kalangan remaja. Kalangan remaja yaitu kalangan muda yang berusia sekitar antara 13 sampai 17 tahun. Kalangan remaja merupakan usia yang sedang berkembang menuju dewasa. Bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan segala hal, sehingga menjadi labil atau mudah dipengaruhi merupakan suatu ciri dari remaja tersendiri. Oleh karena itu, di masa teknologi informasi yang semakin canggih ini, kalangan remaja perlu mendapatkan pendidikan yang serius dalam penggunaan bahasa dan penempatan berbahasa. Karena penggunaan bahasa akan berakibat fatal bagi kalangan remaja yang lain. Pada saat ini, bahasa bisa berpengaruh dengan sangat cepat melalui media sosial. Bahasa yang sedang booming saat ini, maka hampir setiap remaja menggunakan bahasa tersebut. Namun, apabila ada lagi bahasa lain atau bahasa baru, maka bahasa yang digunakan akan berubah menjadi bahasa yang terbaru. Maka dari itu, kedudukan bahasa menjadi berubah. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa sendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri di setiap kesempatan yang mereka miliki. Media sosial merupakan suatu media atau sarana di mana masyarakat dapat mudah melakukan komunikasi. Secara bahasa, media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pada dasarnya, media sosial merupakan perkembangan dari web yang berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dan saling berbagi dengan publik. Nah, di pembahasan yang awal, kan saya menyinggung ada bahasa gaul. Nah, di bahasa gaul, dalam media sosial ini adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur bahasa yang pasti. Pengguna yang sering menggunakan bahasa gaul ini hampir didominasi oleh kalangan remaja. Contoh, bahasa gaul dengan menggunakan kosakata yang khas, yaitu yang pertama, kata kamu menjadi kata lo atau lu. Nah, contoh yang kedua yaitu dengan kata aku yang menjadi gue, akoh, dan gue. Dan kemudian kata cantik yang menjadi kata kece. Nah, contoh yang kedua yaitu penghilang huruf awal. Kata memang itu menjadi emang. Nah, terus kemudian contoh yang selanjutnya yaitu kata sudah. Itu menjadi kata udah. Nah, huruf awalnya jadi nggak usah diikutin gitu. Setelah ada bahasa gaul, ada bahasa alay. Nah, bahasa alay itu merupakan dari singkatan dari bahasa anak layangan atau bahasa kampungan. Disebut bahasa kampungan karena pada zaman sekarang bermain layangan itu sudah jarang digunakan. Contoh kata alay yang sering digunakan di media sosial.
yaitu yang pertama maaf menjadi moves atau mu'u. Kata aku menjadi akoh, kata sorry menjadi soli, ya. Terus kemudian kata kamu menjadi kamoh atau kamu, gitu. Nah, sekarang masuk ke penjelasan yang lebih inti dari pengaruh bahasa media sosial pada kalangan remaja. Dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari, para remaja sudah banyak yang menggunakan bahasa yang banyak digunakan di media sosial yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahkan pemakaian bahasa gaul atau bahasa yang ada di media sosial ini mengalahkan kedudukan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari bahasa yang remaja yang kini digunakan dapat mencerminkan bagaimana kecintaan mereka terhadap bahasa nasional yang sangat memprihatinkan. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari bahasa media sosial ini merupakan hanya para remaja saja, melainkan semua orang yang membaca dan mendengar kata-kata yang ada di sosial media tersebut. Bahasa-bahasa yang digunakan di sosial media dapat mengancam bahasa Indonesia itu sendiri dan menghilangkan rasa sopan santun terhadap orang lain. Seperti di penjelasan yang awal tadi, saya sempat menyinggung pengaruh negatif dan pengaruh positif dalam penggunaan bahasa dalam media sosial. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat bahasa yang banyak di media sosial. Yang pertama yaitu para remaja kurang mengenal bahasa baku, sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, para remaja tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara pengguna bahasa Indonesia harus dipahami karena dilakukan untuk berbagai macam pekerjaan, surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Tapi tidak bahasa media sosial mempunyai pengaruh negatif. Ada pula pengaruh positifnya dari adanya bahasa media sosial. Tapi ada dua. Yang pertama yaitu menciptakan sebuah kekreativitasan para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Dan yang kedua, menciptakan suasana yang lebih asik dalam artian apabila menggunakan bahasa baku terus-menerus akan terasa cepat bosan. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang pengaruh bahasa dalam media sosial di kalangan remaja. Baik, saya akhiri apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.